merasa lepas dalilnya kan sama. Perempuan itu dalam Islam adalah selalu dalam kebaikan selama bisa menjaga laki-lakinya. Nah, kebalik kadang karena merasa nggak dijaga, marah-marah. Maka dalil itu penting digunakan secara tepat. Termasuk misalnya laki-laki, mana dalilnya? Ya laki-laki itu paling tidak kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Laki-laki itu harus punya perasaan bahwa setiap orang itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bukan merasa dirinya adalah pemimpin. Yang maksudnya merasa itu merasa yang bisa datangkan sombong ya. Merasa yang kemudian datangkan harus. Itu problem. Atau kalau di sekolah itu kan kadang, ya ini mohon maaf. Kalau Sayyidina Ali kan pernah mengatakan, anak Abdurrahman Alamani wala hafan wahida. Saya ini budaknya orang yang menyampaikan ilmu kepada saya walaupun satu kali. Ini kalau dipegang guru dalilnya problem. Loh, kamu budak saya boy, kamu disuruh gini nggak mau. Padahal orang yang menuntut ilmu itu menghamba pada yang menyampaikan ilmu. Itu kalau salah pegang tempat dalilnya, ya problem memang. Gurunya nanti bisa zalim. Itu sebenarnya dalilnya adalah orang yang mencari ilmu. Bahwa orang yang mencari ilmu memperlakukan orang yang menyampaikan ilmu, memperlakukan gurunya itu bagaimana dia kepada tuannya. Kalau laki-laki, kalau guru, dalilnya di mana? Dalil-dalil yang mengajak pada bagaimana melihat status santri. Santri itu kan orang yang mencari ilmu itu tinggi derajatnya. Malaikat membentangkan sayapnya. Mereka syahid ketika mendapatkan musibah. Bagaimana kita sebagai guru melihat seorang murid itu bisa tidak menghormati jika malaikat saja sudah hormat. Malaikat kan angkat topi dengan para orang pencari ilmu. Nah, ini penting dalam sehari-hari kita perlu klasifikasikan apakah dalil itu digunakan untuk kita atau digunakan oleh orang lain. Atau yang paling sering nih, misalnya Rasulullah itu kan ada perintah, salah satu standar keimanan, mayyu'minu billah falyukrim dha'ifahu. Tidaklah beriman kecuali orang itu menghormati tamu. Ini kalau dipegang oleh tamunya problem. Loh, saya datang ke sini kok sudahnya kayak gini? Nggak ikut Rasulullah ya? Kan begitu. Padahal Rasulullah kalau sama tamu perintahnya harus menghormati. Nah, itu dijadikan dalil sama si tamu. Pak, Bapak nggak ikut Rasulullah ya? Kok saya suguhannya hanya kayak gini? Harusnya kalau hormat itu ya minimal sapi yang di belakang itu ya dipotong. Atau jelek-jeleknya ya ayam lah. Masa cuma telur? Ini namanya pelecehan, bukan penghormatan. Nggak sesuai dengan dalil Nabi Muhammad SAW. Mayyu'minu billah, terus dalil. Itu problem. Karena dalil mayyu'minu billah itu dalilnya untuk tuan rumah. Tuan rumah sebisa mungkin menghormat tamu. Nah, bagi si tamu, ya tamu itu kal mayyit itulah. Ad-dhaifu kal mayyit. Itu tamunya tamu itu adalah mayyit. Kalau mayyit mau digimanakan? Sama tuan rumah suruh pulang ya pulang, dikasih teh ya minum, dikasih gelas air putih ya jadi minum. Coba bayangkan kalau kebalik. Tuan rumahnya menganggap tamu itu adalah statusnya sebagai mayyit, berarti nggak perlu dihormat. Sementara si tamu merasa dirinya adalah tuan, sebagaimana perintahnya menghormati tamu. Ya problem dalam hidup itu. Masyurul muslimin rahimakumullah. Jadi yang terakhir, tadi berapa? 2 ya? Yang terakhir ya. Yang terakhir, yang ketiga, yang insya Allah bisa menyelamatkan kita itu adalah untuk kita selalu berusaha. Pertama, adil ketika kita sedang marah ataupun sedang bahagia. Yang kedua, kita berusaha takwa kepada Allah, takut kepada Allah ketika dalam keadaan sendirian ataupun ramai. Yang ketiga yang bisa menyelamatkan kita ini al-qasdu fil ghina wal faqr. Kita ini hidupnya sederhana,
baik ketika sedang kaya ataupun sedang miskin, tidak berlebih-lebihan. Karena yang membuat kita problem itu adalah keinginan kita yang berlebihan. Yang bagus itu kaya dengan miskin nggak ada bedanya. Yang penting kecuali ibadahnya. Ini standar paling mudah. Karena apa? Membuat kita berbeda ketika kaya atau ketika miskin. Maksudnya kaya miskin ini bukan selalu status ya. Status orang kaya atau status orang miskin, bukan. Status keadaan kita. Keadaan ketika kita oleh Allah diberikan rezeki, dan keadaan ketika kita oleh Allah ditahan rezekinya, itu tidak terlalu berbeda.